Baik, kembali lagi kita lanjutkan perbincangan di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya mau ke Bang Andreas. Ini tadi ada pernyataan dari Bang Bestari Barus bahwa memang ini partai besar kok nampaknya sering pernyataan-pernyataan dari saya kader. bilang partai besar, saya bilang partai banyak kursi. Partai banyak kursi, Bang. Sedangkan pernyataan-pernyataan kritis ini kalau kita lihat di media sosial, media manapun, kebanyakan terlontar dari kader PDIP. PDI Perjuangan itu partai besar dan partai banyak kursi, saya kira tidak perlu diragukan lagi gitu. Dan itu terbukti di dalam sejarah perjalanan politik di Republik ini gitu. Banyak kursi Dan bukan berarti besar. PDI Perjuangan, partai besar dan partai banyak kursi itu terbukti di dalam sejarah perjalanan partai ini. Tidak perlu diragukan lagi, semua orang melihat itu dan semua orang tahu soal itu. Nah, pada akhirnya toh rakyat akan melihat bagaimana kualitas daripada baik partai maupun politisi di level elit maupun di level ya pembantu daripada elit politik ini di dalam integritas politiknya. Nah, saya kira ini penting antara behavior, antara perilaku, sikap dan kalimat, kata-kata yang dimunculkan di dalam perpolitikan di Republik ini. Nah, saya kira integritas politik itu penting gitu. Dan PDI Perjuangan saya kira ya sudah membuktikan itu gitu. Karena kita tidak hanya bicara soal calon presiden, tapi kita juga bicara soal bagaimana menjaga ya Republik ini gitu. Sehingga mencalonkan seseorang yang akan menjaga Republik ini, akan memimpin Republik ini, tentu juga mempunyai kaitan dengan bagaimana orang yang akan dicalonkan tersebut gitu. Nah, disinilah saya kira poinnya, bagaimana rakyat akan melihat kualitas, integritas daripada baik partai politik maupun para politisinya. Dan saya kira untuk itu ya PDI Perjuangan telah menunjukkan sikap, integritas politik sebagai partai politik maupun sebagai politisi-politisinya. Terutama tentu kita lihat bagaimana kualitas daripada elit politiknya. Oke. Kalau soal misalnya tadi integritas dengan kualitas itu tadi juga disampaikan oleh Bang Bestari gitu, ada beberapa justru dari tokoh-tokoh PDIP yang dianggap membuat pernyataan-pernyataan yang justru membuat gaduh gitu, terutama soal sosok Anies Baswedan. Pernyataan yang disampaikan oleh para elit politik PDI Perjuangan tentu sejalan dengan integritas politik, dan itu rakyat yang akan menilai gitu. Bagaimana kita mencalonkan seseorang yang akan menjadi calon presiden sementara dia mentolerir ya politik identitas, itu kan tidak mungkin gitu. Oke. Itu satu contoh yang sangat jelas gitu, dan itu fakta, bukan soal apa. Ada integritas, ada kualitas, terutama soal tadi berkaitan dengan politik identitas begitu. Ya, itu kan, itu kan fakta. Itu kan fakta, dan fakta itu apa ya akan dinilai oleh rakyat gitu. Bang, tanggapi Bang. Ya, saya kira begini ya, inilah pernyataan-pernyataan yang kepedean tapi IP-nya rendah gitu. Ya kan? Artinya mungkin secara umum belum paham aja itu apa artinya. Sebentar. Belum paham aja apa artinya politik identitas gitu. Masa Anies Baswedan dikaitkan dengan politik identitas seakan-akan membutakan mata, menulikan telinga, melihat apa yang dilakukan oleh Pak Anies selama menjadi gubernur DKI. Kasih satu contoh saja selama masa jabatannya yang dia menggambarkan dirinya sebagai orang yang mengagungkan politik identitas. Nggak ada. Makanya ini yang membuat saya heran gitu ya, kenapa partai yang banyak kursi ini kok galau sekali terhadap Anies, putra bangsa terbaik, pernah memimpin DKI secara baik, hasilnya baik. Kemudian standar kebaikan harus bersandar kepada PDI Perjuangan. Jangan begitu kawan, kita ini masih sama-sama lah membangun bangsa ini dengan narasi-narasi yang baik. Bang Andreas, boleh jangan tuduhan-tuduhan tak berdasar
hanya untuk menjaga konstituen. Itu buruk sekali. Oke, Bang Andreas, silakan Bang. Saya bicara tadi kan soal fakta, dan kita kan tahu bagaimana perjalanan politik di DKI, dan itu akan menjadi ukuran, dan rakyat tuh tahu, bahkan dunia pun tahu bagaimana pemilu di tahun 2017 ya, bagaimana politik identitas itu menjadi salah satu fakta, fenomena yang membuka mata Republik ini, membuka mata dunia bahwa ada pemimpin yang mempraktekkan, mentolerir politik identitas di dalam di Republik yang berbineka ini gitu, dan Pancasila ini gitu. Nah ini suatu hal yang tentu akan menguji integritas daripada politisi maupun partai politik di dalam proses pencalonan ini. Nah, posisi PDI Perjuangan itu jelas soal itu gitu. Dan saya kira rakyat akan menilai itu. Apapun yang mau dikatakan, tapi fakta-fakta itu berbicara di dalam perjalanan politik di Republik ini gitu. Dan PDI Perjuangan saya kira ya kita yakin dan kita konsisten dengan ideologi, kita konsisten dengan Pancasila, kita konsisten dengan bagaimana menjaga kebinekaan di Republik ini gitu. Dan kita tidak menghendaki pemimpin yang mentolerir sikap-sikap yang anti Pancasila seperti itu. Oke, berarti kalau misalnya dari apa yang disampaikan oleh Bang Andreas, saya balik lagi pertanyaan awal. Berarti PDIP merasa galau besar dengan adanya pencapresan Pak Anies Baswedan? Bukan hanya galau, tapi berbahaya. Kalau kita mentolerir politik identitas di Republik ini dengan mencalonkan orang yang kemudian berpotensi bahkan sudah menunjukkan gejala-gejala di dalam pelaksanaan perjalanan politik sebelumnya. Sehingga dengan demikian PDI Perjuangan bersikap bahwa mencalonkan itu adalah hak-hak partai masing-masing gitu. Tetapi menilai dan menyampaikan pandangan itu pada publik itu juga adalah hak partai gitu. Dan di sini PDI Perjuangan menunjukkan sikap dan perilakunya, dan sikap dan perilaku politik itulah yang akan dinilai oleh rakyat. Oke. Berarti Bang, memang benar dong adanya ketidakakuran antara PDIP dan juga Nasdem karena Anies Baswedan. Jujurlah. Kalau soal ketidakakuran itu biasa di dalam politik, bahwa ada perbedaan itu biasa gitu. Tetapi yang penting itu bagaimana konsistensi kita di dalam berpolitik, di dalam narasi-narasi politik kita, bagaimana kita menjaga. Buat PDI Perjuangan, hal yang sangat prinsip yaitu bagaimana menjaga ideologi. Hal yang sangat penting di dalam bagaimana menjalankan politik konsisten dengan sikap dan perilaku. Disitulah yang saya maksudkan dengan integritas politik dari PDI Perjuangan itu teruji dan terbukti. Sehingga kalau tadi Bung Bestarus mengatakan bahwa PDI Perjuangan partai besar dan banyak kursi, ya itu karena sikap dan integritas partai ini yang terbukti di dalam perjalanan sejarahnya gitu. Bahwa perbedaan pendapat, perbedaan sikap itu biasa, perbedaan politik itu biasa, hal yang sangat biasa di dalam politik. Oke, berarti pertanyaan di judul kita ya, ada Anies di balik perseteruan PDIP Nasdem, berarti sudah terjawab tadi ya. Nah, kalau Bang Bestari di awal tadi bilang ya gimana publik menilai, tapi kalau dari pembicaraan kita pagi hari ini sudah terlihat bahwa memang ada Anies di balik perseteruan PDIP dan juga Nasdem. Iyalah, artinya kan kemungkinan besar PDIP kan masih ingin bersama-sama. Tetapi sebaiknya kalau seperti itu gunakanlah cara-cara yang elegan. Contohlah partai-partai besar di dunia di dalam mengkomunikasikan keinginan-keinginan. Bukan sekedar karena banyak kursi kemudian mau atur-atur sendiri, memberi standar sendiri, mengatakan orang intoleran. Pada saat 2017, perlu diklarifikasi akhir nih, 2017 itu yang memimpin DKI Jakarta itu siapa? Penguasanya siapa? Kok bisa nggak tahan terhadap kalau katanya ada tuduhan intoleran? Apa berarti you punya kader itu lemah atau bagaimana? Itu kan saya ada di sana loh, mendukung juga Ahok loh pada waktu itu. Dan Ahok itu kan didukung juga oleh PDIP dan dia masih gubernur. Berarti dia lemah gitu. Anda mengatakan bahwa kita ini siap dengan kader kita yang hebat segala macam.
tetapi menghadapi isu intoleran aja lemah. Jadi mari kita duduk bersama-sama bagaimana mengentaskan persoalan bangsa ini tanpa menyatakan kita lebih baik daripada partai lainnya. Itu lebih elegan, baru bisa menjadi partai besar. Kalau enggak ya banyak-banyakan kursi aja ini. Saya kira itu. Tapi biasa katanya Bang, perbedaan itu biasa kok. Ya memang biasa perbedaan, tetapi tidak harus kemudian menghujat satu sama lain gitu. Ya kan, dan selalu itu dimulai oleh kawan-kawan ini nggak tahu tujuannya apa. Kalau mau bilang nambah kursi ya mau minta aja baik-baik sama Nasdem, kami pengen tambahan kursi ini gitu. Mana tahu bisa disetujui kan? Ya kalau kemudian kita campuri yang menjadi hak presiden, ini presiden pun mau didikte, ya janganlah. Marilah jadi partai yang besar, yang elegan, yang bukan cuman karena banyak kursinya. Supaya apa cita-cita kita untuk mewujudkan apa yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu berjalan dengan mulus dan baik. Bang Bestari, gitu. Kalau melihat seperti ini nih nampaknya koalisi 2024 Nasdem PDIP nggak mungkin kayaknya Bang ya? Ya bisa, nggak ada masalah. Ini kan baru bawah-bawahannya aja ngomong. Gitu kan Bang lah. Surya dengan Bu Mega belum ngomong. Kalau yang bawah-bawah nggak usah didengar lah itu. Itu biar Bu Mega saja nanti. Dua tokoh bangsa ini bertemu untuk kebaikan bangsa. Setuju ya? Bang Bang Andreas ada Hugo. ngangguk-ngangguk nih kayaknya nih Bang. Ya, kita ini kan menyampaikan apa-apa yang menjadi apa ya. Kalau saya menyampaikan fakta-fakta yang ada di perjalanan sejarah politik baik itu PDI Perjuangan maupun perjalanan politik di Republik ini gitu. Dan saya kira rakyat tahu, bukan saya kira rakyat pun melihat fakta-fakta itu gitu. Dan proses pencapresan itu adalah salah satu momen penting di dalam menentukan perjalanan politik bangsa ini gitu. Sehingga PDI Perjuangan tentu sangat mempertimbangkan dan benar-benar serius untuk mencalonkan. Itu yang saya katakan poinnya, bahwa di sinilah PDI Perjuangan mengambil sikap ya untuk melihat dan hati-hati di dalam mencalonkan siapa yang akan menjadi calon presiden. Kalau Nasdem sudah mempunyai calon presiden, ya itu haknya Partai Nasdem gitu. Dan dasar daripada pencalonan presiden itu tentu berkaitan dengan ideologi bangsa ini, dan untuk itu PDI Perjuangan sangat konsisten soal itu. Bahwa kalau PDI Perjuangan partai besar itu kan fakta juga, fakta partai besar karena banyak kursinya, dan itu terjadi melalui proses politik yang panjang, dan itu dibuktikan dengan antara sikap, perilaku, dan narasi yang dikembangkan oleh partai ini di dalam perjalanan politik di Republik ini. Dan rakyat menilai itu gitu. Nah, disitulah saya kira apa yang saya maksudkan dengan integritas baik dari elit politiknya maupun partai politik yang dipimpin. Nah, itu penting untuk untuk menjaga kepercayaan rakyat. Rakyat akan melihat apa yang dilakukan, apa yang dikatakan, dan apa yang dilakukan oleh baik itu para elit politik maupun ya kami semua yang ada di dalam perjalanan partai politik ini. Karena ya kita semua sudah tahu bahwa bagaimana kita membantu pemimpin-pemimpin kita di dalam menjalankan ya partai ini maupun di dalam proses politik yang ada gitu. Nah, saya kira disitulah poin yang mungkin akan yang membedakan, tapi juga bisa menyatukan antar partai politik yang satu dengan partai politik yang lain. Dan disinilah waktu di dalam proses kristalisasi politik menuju pencapresan tahun 2024. Oke, thank you Bang Andreas. Kenapa? Sedikit lagi aja. Sedikit saja. Ya, ini ada yang ambivalen kalau menurut saya ya. Di satu sisi PDIP membuat standar-standar, kemudian mengatakan bahwa pendidikan kader bagus lah, begini top, ya kan? Tapi yang aneh buat saya ketika semuanya sudah bagus, tetapi terkesan PDI Perjuangan meragukan kader-kadernya yang sudah dididik itu untuk menjadi calon legislatif berdasarkan nomor urut, gitu kan? Karena ini kan 8 partai ikut, nah PDIP sendirian gitu. Emang senang-senang sendiri aja.
ya nggak apa-apa sih, itu kan hak juga. Baik, baik. Gitu loh. Jadi jangan meragukan kader juga kalau sudah dididik katanya secara baik, tetapi mintanya tertutup gitu loh. Oke, kalau itu kan topik yang berbeda ya, gitu. Ya itu salah satu contoh aja. Saya kira cukup lah. Ya. Itulah konsistensi PDI Perjuangan dengan Undang-Undang Dasar, karena itu adalah apa yang dilakukan sekarang adalah MK menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, dan disitulah konsistensi bagaimana PDI Perjuangan bersikap dan konsisten terhadap Pancasila, ideologi dan Undang-Undang Dasar gitu. Nah, bukan soal banyak-banyakan suara di DPR, tetapi bagaimana MK mendukung, MK menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Nah, baca dong Undang-Undang Dasar, kemudian lihat apa pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Pemilu kita gitu. Sehingga dengan demikian kita bisa paham persoalan gitu, bukan sekedar kita banyak-banyakan kursi di DPR kemudian menjadi ukuran. Baik, terima kasih Bang Andreas. Tapi setidaknya apa yang kita ajukan, uji atau judul yang kami hadirkan hari ini sudah terjawab ya di diskusi pagi hari ini. Tapi mudah-mudahan sih Bang Andreas, Bang Bestari juga nanti kalau ketemu tetap salaman gitu ya. Amin. Terima kasih banyak. Itu jadi contoh juga buat kita semua ya. Berbeda tapi tetap bersama-sama. Oke, thank you Bang Bestari. Bang Andreas, terima kasih. Kami jeda terlebih dahulu, nanti masih ada informasi apa lagi nih? Kita akan ke Sidoarjo, di mana kabarnya akan ada 11 juta orang yang akan hadir dalam Harlas 1 Abad NU di sana sesaat lagi.